Pada awal dekade 1990-an, Grup Bakri adalah simbol kejayaan bisnis Indonesia. Sebuah imperium yang menjangkau dari pertambangan hingga media, dari properti mewah hingga teknologi. Abu Rizal Bakri adalah raja tanpa mahkota di jagat konglomerasi nasional. Namun, badai datang dari arah yang tak terduga. Tahun 1998, krisis moneter menyapu Asia, dan apa yang dibangun puluhan tahun mulai runtuh dalam hitungan bulan. Kisah ini bukan hanya tentang uang dan kekuasaan. Ini adalah pelajaran mahal tentang keserakahan, utang, dan kerentanan sistem ekonomi Indonesia kala itu. Babak 1. Kejayaan di atas utang. Grup Bakri tumbuh besar di era Orde Baru, didukung akses istimewa terhadap perbankan dan proyek pemerintah. Ekspansi dilakukan besar-besaran. Tahun 1996, aset mereka diperkirakan lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika. Tapi di balik gemerlap itu, tersembunyi bom waktu, utang luar negeri yang masif, sebagian besar dalam dolar Amerika Serikat. Kala itu, banyak konglomerat merasa aman meminjam dalam dolar karena rupiah stabil. Tapi tak banyak yang sadar, risiko kurs bisa berubah brutal. Babak 2. Krisis yang menelan segalanya. Ketika krisis menerpa Asia di pertengahan 1997, rupiah rontok. Dari 2.500 menjadi 17.000 per dolar. Satu persatu, konglomerat Indonesia roboh, termasuk Bakri. Total utang Grup Bakri pada saat itu diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Akibat jatuhnya rupiah, kewajiban mereka melonjak drastis. Banyak anak perusahaan mengalami gagal bayar. Utang mereka melonjak bukan karena bertambah, tapi karena kurs meledak. Pendapatan dalam rupiah, utang dalam dolar. Itu resep bencana. Babak 3. Pemerintah turun tangan. Pemerintah tak tinggal diam. Melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, utang-utang konglomerat direstrukturisasi. Grup Bakri masuk daftar 10 konglomerat terbesar yang diselamatkan bersama Salim, Texmaco, dan Darmala. Namun, sebagai gantinya, banyak aset dilepas. Aset properti, pabrik, bahkan saham perusahaan sendiri. Babak 4. Bangkit dari abu. Grup Bakri tak tinggal dalam reruntuhan. Di awal 2000-an, mereka beralih fokus ke tambang dan energi. Melalui PT Bumi Resources, mereka menunggangi ledakan harga batu bara dunia. Saham mereka melonjak drastis. Tahun 2007, Abu Rizal Bakri kembali masuk daftar orang terkaya Asia versi Forbes. Mereka bangkit, tapi dengan luka. Pasar tak pernah benar-benar melupakan 1998. Risiko utang selalu membayangi reputasi Grup Bakri. Babak 5. Pelajaran yang tertinggal. Kejatuhan Grup Bakri adalah pengingat keras. Kejayaan bisnis yang dibangun di atas utang dan koneksi politik bisa roboh seketika. Ini bukan hanya tentang satu konglomerat. Ini adalah cermin sistem ekonomi Indonesia sebelum reformasi. Rapuh, tertutup, dan mudah goyah saat krisis datang. Dari kejayaan, kejatuhan, hingga kebangkitan, kisah Grup Bakri adalah pelajaran ekonomi yang terlalu mahal untuk dilupakan. Sejarah bukan untuk disesali, tapi untuk dipelajari.